wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya hadir kembali untuk menampilkan aksi nyata saya yang kedua tentang penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Pertama, saya mau mengajak kita semua untuk membaca tulisan di depan. We are agents of the change. We are agent of the change. Kita adalah agen perubahan. Nah, kita adalah agen perubahan. Kombelet kepo SNPN 2 Batubara. Jadi di sini kita penyebaran pemahaman dulu ya, bahwa we are agent of the change. Kitalah sebagai agen perubahannya. Merubah kurikulum di sekolah ini, kita agennya. Kita sebagai pilarnya. Oke, let's get to know. Mari kita mengetahui apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Saya tekankan sekali, merdeka belajar ya, bukan merdeka mengajar. Saya di sini fokus ke kitanya, agennya ya, guru di sini. Mungkin saya kalau kemarin Pak Mursyid lebih ke merdekanya, kurikulum merdeka belajarnya seperti apa. Kalau saya lebih ke kitanya, kitanya sebagai agen, kita gurunya dulu. Apa peran saya? Nah, silakan dibaca Bapak Ibu. Pikirkan dulu, apa peran saya sebagai guru selama ini? Apa peran Bapak Ibu sebagai guru selama ini? Mengajarkah? Mendidikkah? Atau keduanya? Oke, silakan Ibu Mulyana mungkin bisa. Peran saya Bapak Ibu guru itu kalau pertama sudah mengajar. Yang keduanya mendidik, tetapi mendidik lebih kecil, persennya dibandingkan dengan mengajar. Intinya mengajar. Mengajar. Oke, silakan Ibu Susi, bagaimana pendapat? Bukan pendapat ya. Apa peran Ibu sendiri? Ibu sendiri rasakan apa yang Ibu rasakan. Peran Ibu apa sebagai guru? Mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik. Oke, Bapak-bapak, setelah Bapak tanyakannya dalam Bapak diri Bapak, apa itu? Peran Bapak. Apa peran saya sebagai guru? Yang selama ini mungkin yang Bapak rasakan, mendidik saja kah, mengajar kah, atau keduanya? Peran saya sebagai guru. Halo tes. Seperti kita ketahui bersama bahwa guru ini memang mempunyai nama filosofis khusus ya, guru gitu ya. Guru itu orang yang sudah mengetahui lebih dulu. Itu terkait dengan pengetahuannya. Namun guru dan itu tugasnya, Bu. Tugasnya guru. Kalau ini kan perannya guru itu adalah sebagai orang yang mengetahui lebih dulu. Ya. Kalau tugasnya guru baru itu tadi mendidik, mengajar, menilai. Mungkin itu, Bu. Pak Amin, apa yang peran Bapak sampaikan? Mana mainnya Pak Alson? Peran saya, apa peran saya sebagai guru? Dia lagi pakai putih. Terima kasih. Peran saya di sekolah ini tentunya mendidik, karena mengajar sendiri itu bagian dari mendidik. Jadi gitu. Oke. Selain peran-peran yang lain, mendidik, mengevaluasi, tentunya menilai dan sebagainya. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan-rekan agent sekalian. Sudah kita tanyakan dalam diri kita sendiri, semua punya persepsi masing-masing. Peran itu sebagai guru di sekolah ini. Lanjut, guru. Kalau di sini saya mengambil kutipan dari video yang kita pelajari bersama-sama. Guru seseorang yang mempunyai pengaruh besar di dalam kelas, yang sekecil apapun yang dilakukannya akan meninggalkan makna bagi murid kelaknya. Jadi guru itu
Kalau perannya tadi sudah disebutkan, punya persepsi masing-masing. Nah, ini kita dalami makna guru itu apa. Jadi guru itu harus memberi kesan yang sangat melekat kelaknya yang akan diingat untuk siswa-siswa kita. Jadi untuk mencapai yang namanya merdeka belajar, guru itu harus menimbulkan bekas dulu. Bekas kesan yang baik lah kalau bisa. Mungkin kesan yang mendalam sangat dengan muridnya. Berikutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ya, kita sebagai guru, agar anak mencapai dengan merdeka belajar, kita harus mendampinginya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bagaimana? Kita harus memahami dulu kodrat murid. Kodrat murid itu yang pertama ada kodrat alam. Kodrat alam itu yang berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungannya. Nah, jadi alam sekitar anak kita, terbentuknya karakteristik anak kita dipengaruhi oleh sifat dan bentuk lingkungan. Bagaimana caranya kita bisa memerdekakan belajarnya siswa dengan kita memberikan pembelajaran kontekstual yang nyata, yang real dengan keadaan lingkungannya. Jadi ketika kita mengajak mereka belajar dengan apa yang ada di sekitar mereka, otomatis mereka sudah merasakan merdeka dalam belajar. Yang kedua ada kodrat zaman. Nah, zaman ini kan terus berubah. Zamannya kita berbeda dengan zaman yang ada sekarang. Nah, kodrat zaman ini dikenal dengan ada 3 namanya trikon. Kalau di PMM itu ya, trikon, continue, convergent, dan konsentris besar berkelanjutan seperti itu ya. Oke, next. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan budi pekerti. Jadi untuk memerdekakan siswa, lagi-lagi siswa ya, kita merdekakan sekarang, kita berbicara, saya fokuskan sekali lagi kita sebagai agent bagaimana siswa itu merasa merdeka untuk belajar. Caranya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti itu ada 2. Yang pertama ada biologis dan yang kedua ada intellectual. Nggak tahu lah bahasanya macam-macam. Biologis itu tidak bisa dirubah. Jadi anak sendiri tidak bisa merubah biologisnya itu. Biologis itu apa sih? Yang berhubungan dengan rasa takut, rasa sedih, rasa marah. Jadi punya emosi. Siswa kita punya emosi. Jadi bagaimana kita mengenali emosi siswa kita secara satu persatu? Jadi ketika mereka meluapkan emosinya, kita tahu bagaimana caranya kita mengatasi mereka, menjadi teman mereka, mungkin menjadi sahabat mereka, sehingga mereka ketika pergi ke sekolah merasa merdeka, tidak ada beban. Intellectual itu bisa dirubah. Intellectual ini adalah kognitif, kemampuan mereka menyerap pengetahuan. Jadi anak itu yang bisa kita rubah itu kemampuan mereka menyerap pengetahuannya. Nah, ketika dia makin berkembang pola pikirnya, keilmuannya semakin dapat dia ambil, otomatis nih biologinya ini bisa tertutupi. Dia bisa mengontrol emosinya, dia mengontrol rasa sedihnya karena sudah diajarkan, sudah dididik bagaimana caranya menyerap pengetahuan itu yang akhirnya akan membuat mereka merdeka secara pribadi untuk menentukan bagaimana mereka bersikap nantinya. Nah, ini kita sebagai guru, pemahaman yang harus kita miliki, kita tekankan bersama. Setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, guru hanyalah, saya tekankan di situ, hanyalah sebagai penuntut. Kita, guru, agent tadi, agent perubahan itu cuma bisa menuntut biar siswa kita, murid itu sampai ke selamat dan bahagia. Yang ketiga, guru tidak dapat berkehendak atas kekuatan potensi murid. Karena murid kita ini berbeda-beda, kekuatannya berbeda-beda pula. Tapi kita tidak bisa bertindak berdasarkan kekuatan potensi murid itu. Karena kita di kelas banyak potensi-potensi yang harus kita perhatikan. Mungkin di luar kelas kita akan
memilah lagi bagaimana caranya mengembangkan potensi yang menonjol tersebut. Guru dapat berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan intelligible murid. Ini yang tadi bilang. Intelligible itu kemampuan menyerap pengetahuan. Jadi guru inilah bisa berupaya semaksimal mungkin. Ini saja yang bisa kita upayakan dalam untuk mendidik anak supaya merasa merdeka dalam belajar. Yang terakhir, kemerdekaan murid dalam belajar kunci tercapainya tujuan pendidikan. Jadi ketika murid merasa dirinya merdeka, tujuan pendidikan kita akan tercapai. Oke, sekian dari saya. Thank you for your attention. Presentation by Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.